Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini Sabtu 27 September 2025. Syukur kepada Tuhan kembali firman boleh diberikan kepada kita. Bertahan dalam tekanan menjadi perenungan kita pada hari ini yang saya ambil dari Nehemia pasal 2 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-20. Izinkan saya membaca buat kita sekalian, namun terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih karena Engkau memberikan firman di hati kami, dan biarlah firman yang akan kami renungkan bersama boleh menjadi rema di hati setiap kami dan menolong kami di dalam kami bergerak menjalani hidup iman kami. Berkati waktu ini dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan katakan, para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allah yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanballat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-ngolokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu memberontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Saudara, memegang sebuah tanggung jawab dan melaksanakan itu pastinya tidak mudah. Sebuah tanggung jawab yang diembankan harus dilakukan dengan maksimal, maka akan menghasilkan hasil yang baik tentunya. Tatkala Nehemia dipercayakan untuk memperbaiki tembok Yerusalem, itu menjadi sebuah tugas yang ia kerjakan dengan bersungguh-sungguh dan fokus kepada sang pemberi tanggung jawab, yaitu Allah sendiri. Nah, dari ayat yang kita baca di atas disebutkan, Nehemia ketika menyampaikan hal itu kepada orang Yahudi, kepada para imam, para pemuka, para penguasa, dan para petugas lainnya, ia menyampaikan bukan dengan sebuah kesombongan atau perintah, tetapi terlebih dahulu ia menceritakan tentang betapa murahnya, tangan Allah yang melindungi dirinya, dan yang juga apa yang dikatakan raja kepadanya. Sebuah perkataan yang membangun, yang memotivasi mereka yang mendengarkan. Sehingga mereka memahami ini tugas yang datang daripada Allah. Mereka melihat ini sebagai tugas yang dipercayakan buat mereka. Dan ini menjadi sebuah semangat yang mendorong mereka untuk terus bersama melakukan pembangunan kembali tembok Yerusalem yang telah diruntuhkan. Sehingga ketika Nehemia menyampaikan apa yang menjadi tanggung jawab yang harus dikerjakan bersama, dengan kompaknya mereka menjawab, kami siap membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka juga melakukan pekerjaan itu dengan baik. Hal ini berdampak besar untuk hasil kinerja mereka. Melihat ini merupakan tujuan yang Allah tujukan yang harus dikerjakan, visi yang harus dikerjakan, ya, yang sama, yang membuat kemurahan, yang membuat hal yang harus mereka kerjakan. Hal ini membuat mereka melakukannya dengan apa? Dengan berirama. Mereka melakukan dengan saling mensupport satu dengan yang lain. Mereka tidak menjadi penghalang satu dengan yang lain, tapi coba bergerak maju, menolong satu dengan yang lain. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menangkap visi gereja kita? Ataukah kita masih menjadi orang yang berdiri di luar, menjadi penonton, menjadi juri, menjadi hakim? Sosok seperti apa kita dalam kehidupan bergereja kita? Mari tangkap visi yang Tuhan taruh dalam kehidupan bergereja. Mari bergandengan tangan membangun tubuh Kristus bersama beriring-iringan untuk hidup memuliakan namanya. Saudara, tema hari ini saya katakan bertahan dalam tekanan. Kalaupun ada tekanan dalam hidup kita, maka kita bisa bertahan kalau kita saling bergandengan tangan.
Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik dan maha kuasa, tolonglah kami di dalam menangkap visi gereja kami melalui kepemimpinan orang-orang yang telah Engkau letakkan visimu bagi gereja. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersahati, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.